Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini mempunyai sumber daya alam yang kaya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kota Palembang juga merupakan kota industri dan pariwisata yang berkembang pesat, sehingga mobilitas masyarakatnya sangat tinggi. Al-Khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka yang berkata-kata itu sholat Jumatnya menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, ansitu wasma'u atimu rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin warda anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa razaqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Qawli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari senantiasa kita mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, muhasabatun nafs, menghisab diri kita. Di akhir tahun ini tanpa terasa kita sudah di bulan Desember, tanda berakhirnya bulan tahun 2020. Sebentar lagi kita akan masuk tahun 2021. Selama setahun ini, mari kita introspeksi diri kita. Sejauh mana kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah telah naik menanjak atau malah merosot turun ke bawah? Banyak-banyak hisab diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu nanti akan dihisab. Hadirin yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat baik pada khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa itulah insya Allah kita akan bisa selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan ini dari dunia hingga ke negeri akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin
pada hari nanti, di hari kemudian, tidak ada lagi manfaat harta yang kita tumpuk-tumpuk semasa di dunia. Tidak ada lagi manfaat anak yang kita cintai dan kita sayangi, kecuali kata Allah, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu, mari kita perkuat qalbu kita, kita hiasi hati kita dengan hal-hal yang positif. Kita perbaiki jikalau hati kita masih sakit. Hadirin yang dimuliakan Allah, selama tahun ini orang banyak takut dengan sakit jasmani, dengan sakit fisik lantaran kena corona. Tapi orang melupakan kalau mereka memiliki penyakit hati. Bedanya penyakit hati dengan penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani, orang mengaku, orang cepat-cepat datang ke dokter, orang cepat-cepat berobat. Dia datang kepada dokter mengeluhkan penyakitnya. Biasanya di akhir tahun seperti ini banyak orang yang medical check up. Dia periksa seluruh jasmaninya. Dia punya riwayat penyakit apa. Kemudian dia ingin minta resep dari dokter supaya dia bisa tetap sehat. Tapi orang lupa kalau mereka memiliki penyakit hati, mereka tidak mengaku, bahkan mereka enggan untuk mencari obatnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit itu, dan bagi mereka azab yang pedih sebagaimana mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, coba di akhir tahun ini kita medical check up. Kita cek hati kita, apakah hati kita sudah sehat ataukah masih banyak penyakit-penyakit hati. Paling tidak, sebagaimana yang diajarkan pada orang-orang yang arif billah, ada 17 penyakit hati. Ada yang namanya hawa nafsu setan dunia, ada yang namanya iri, dengki, hasad, ujub, riya, sum'ah, takabur. Ada lagi penyakit kikir, pelit, bakhil, toma, rakus. Ada lagi penyakit tulul amal, banyak angan-angan. Ada lagi penyakit kaslan, malas. Ada lagi penyakit jahil, merokap. Dia bodoh tapi dia tidak tahu dengan kebodohannya. Hadir yang dimuliakan Allah, mari kita bersihkan hati kita, kita sehatkan hati kita. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu itu ada pembasuhnya, dan pembasuh hati adalah zikrullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah begitu sayangnya kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar hambanya semuanya masuk surga, menginginkan hambanya agar mereka bahagia dunia akhirat, agar hamba-hambanya mereka hidup damai, rukun dan sejahtera. Tidak pernah Allah berharap kita jauh darinya. Hanya kitalah yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari di akhir tahun ini kita introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita banyak mengingat Allah, ataukah kita masih jauh dari zikrullah? Zikir adalah mengingat, dan lawannya adalah ghaflah, lalai. Kita bisa introspeksi diri. Sejauh mana waktu yang kita siapkan? Apakah lebih banyak mengingat Allah, ataukah kita lebih banyak mengingat dunia? Apakah orientasi kita dunia, ataukah orientasi kita akhirat? Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggaransi kepada kita, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan ingatlah nama Allah yang banyak, niscaya kamu akan sukses. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang sudah banyak mengingat nama Allah, ya pagi dan petang dia selalu berzikir mengingat Allah. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan bekerja, berusaha, mencari nafkah, belajar, senantiasa hatinya mengingat Allah,
maka niscaya mereka akan sukses dalam kehidupan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki agar kita hamba-hambanya ini sukses dunia akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita banyak-banyak ingat Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika, dan ingatlah nama Tuhanmu di dalam dirimu, tadarruan, dengan merendahkan hati kita, wa khifatan, dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan tanpa dijaharkan dari qaul, bil ghuduwi wal asar, dan pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, dan jangan kamu menjadi hamba Allah yang lalai. Zikir artinya hudurul qalbi, la bi sautin wala bi harfin, walakin hudurul qalbi bil musamma. Dia tidak bersuara, tidak berhuruf, tapi hadirnya hati dengan yang bernama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bisa membiasakan ya, dengan zikir Allah, Allah, Allah di dalam hati kita. Namanya ismuzan, atau kita zikir tahlil la ilaha illallah, yang artinya la ma'budah illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Kita juga bisa berzikir dengan asmaul husna, dengan menyebut nama-namanya yang indah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita selalu terpaut hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu makanya dalam syariat kita ada kewajiban menunaikan sholat 5 waktu, agar hamba-hambanya tidak pernah lepas dari mengingat Allah. Begitupun juga selepas sholat, Allah pun masih memerintahkan kita untuk berzikir mengingat Allah. Fa idza qadaytumus shalat fadhkurullah, dan kamu apabila telah selesai menunaikan sholat, maka tetaplah harus berzikir mengingat Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita mulai membasuh lisan kita, membasuh hati kita, mensucikan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ada penyakit namanya iri, hasad, atau yang dikenal dengan SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Dan ini penyakit hati. Untuk kita tahu apakah kita punya penyakit hasad atau iri itu, tanyakan kepada orang yang berada sekitar kita, orang yang berada di dekat kita. Apakah kita punya penyakit hati atau kita sudah sehat? Kita barangkali tidak menyadarinya, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan dampaknya. Ada penyakit pelit, kikir, koma, rakus. Mungkin kita tidak menyadarinya. Kita ketika ditagih untuk berinfak, untuk berdonasi, kita barangkali keberatan, dan disitulah ada namanya penyakit kikir, pelit. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa orang yang selamat dari kekikiran hatinya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Mari kita contoh ketauladanan Kiai Marogan. Kiai Marogan seorang ulama yang bersih hatinya, dia dekat dengan Allah, makanya dijuluki waliullah, adalah penolong-penolong agama Allah dan menjadi kekasih-kekasih Allah karena hatinya sudah bersih. Ketika hatinya sudah bersih, maka dia akan gemar berinfak, dia akan ringan tangan untuk menolong orang-orang yang ada yang membutuhkan di sekitarnya. Dalam hidupnya dia lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Dia mengalahkan egonya. Itulah ciri orang-orang yang sudah selamat hati. Dalam hidupnya berorientasi kepada akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat sungguh lebih baik bagi kamu daripada kehidupan di sini di dunia. Dunia dan akhirat bedanya. Dunia adalah hari ini dan di sini, sedangkan akhirat hari esok dan di sana. Dan sungguh kehidupan kita yang abadi adalah kehidupan yang di sana yang kekal bersamanya. Sedangkan kehidupan di alam dunia ini adalah kehidupan yang fana. Kehidupan yang fana ini akan kita tinggalkan cepat atau lambat. Apapun yang berada di sekitar kita akan hilang dan akan musnah. Semuanya berubah, semua mengalami perubahan, semua mengalami pergerakan. Ya.
Ada yang masih kecil kemudian menjadi remaja, beranjak dewasa, lalu kemudian menjadi orang tua, lalu kemudian setelah itu dia binasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, kehidupan ini mesti kita kenali betul-betul. Kehidupan akhirat itulah yang abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita agar sukses dunia akhirat. Seperti Kiai Marogan, dia menjadi manusia yang keramat. Keramat artinya karomah, mulia. Sukses tapi mulia. Dia sukses sebagai seorang pengusaha. Dan memang dalam Islam, harta bukanlah satu masalah. Bahkan harta kita bisa berhaji, dengan harta kita bisa berwakaf, dengan harta bisa membantu sesama kaum muslimin. Oleh sebab itu kita mesti menjadi pemenang. Kita menjadi orang yang sukses di atas muka bumi ini. Memang janji Allah, wa yarithuha ibadiyas shalihun, dan Allah berjanji akan mewarisi muka bumi ini kepada hamba-hambanya yang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah adalah mereka yang bersih hatinya. Ketika hatinya bersih, maka harta bukanlah menjadi penghalang untuk dia tetap berorientasi kepada akhirat, untuk hanya sekedar menjadi alat perjuangan, untuk sekedar menjadi wasilah dalam mengarungi bahtera kehidupan. Hanya sekedar alat, bukan tujuan. Karena tujuan kita adalah kita mencari ridha Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullah kaqaulihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mari kita tengadahkan tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemenangan menjadi milik kita kaum muslimin dan kaum mukminin, dan kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana wa qulubahum bi nuril ilmi wal hidayati wal hikmah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'umran tawilan mubarakan wa husnal khatimah waj'alna wa iyyahum min ahli dzikri wa min ahli fikri wa min ahli al-Qur'an wa min ahli as-salah wa min ahli as-sadaqah wa min ahli al-jannah wa min as-sabiqina bil khairat wa qdi hajatina ya Allah. Allahumma ansur man nasara al-muslimin wa khudhul man qadara al-muslimin wa ahli a'da'ad din wa ahli kalimatika ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah yaqulu bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.